Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya, terima kasih Bu. Oke. Dengan Mbak Revi? Ya, Oh, yang kemarin biasa ya. Ke sini naik apa ya? naik sepeda motor. Sendiri? Enggak sama teman. Oh, yang teman enggak disuruh masuk aja. Enggak mau soalnya dia mau ngopi. Oh, mau. Ada perlu apa Mbak Revi di sini? Mau konseling Bu. Sebelumnya Mbak Revi tahu tentang konseling? Sudah tahu. Oh iya sudah tahu. Kemarin kan pernah konseling ke saya ya. Iya. Untuk asas-asasnya sudah tahu? Belum. Oh belum. Lupa Bu maksudnya. Tuh gini ya. Dalam konseling ini ada beberapa asas, yakni asas keterbukaan, di mana Mbak Revi ini secara konseling dengan saya ini, Mbak Revi secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan asas kesukarelaan Mbak Revi di kesini tuh dengan Mbak Revi kemauannya sendiri, tanpa paksaan orang lain gitu. Dan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini yang tahu hanya konselor saja sama Mbak Revi. Tidak ada orang yang tahu, jadi aman sama saya. Iya Bu. Mari, masalahnya apa Mbak Revi? Apakah duduknya Mbak Revi ini sudah nyaman? Sudah Bu. Benar. Dan konseling ini ada waktu dari 30 menit sampai 45 menit. Jika masih belum selesai, Mbak Revi boleh di sini pada hari Sabtu atau Minggu ya. Habis maghrib, saya free. Iya, Mbak Revi ya. Iya. Oke. Mbak Revi ini masih sekolah atau sudah kuliah? Sekarang sih masih kuliah. Oh, semester berapa? Semester 5 Bu. Oh, semester 5. Iya. Kuliah di mana? Di Unita itu loh Bu, di Buana. Oh, di Buana itu. Iya. Yang mana? Mananggal atau Ngagel? Kan saya itu ambil jurusan BK, jadinya ditaruh di Magel. Oh, berarti saya juga alumni Universitas Adi Buana sih. Oh iya. Alumni berapa Bu? Tahun 2010 gitu ya. Oh iya ya Bu. Baik, Mbak Revi boleh menceritakan masalahnya apa? Boleh cerita. Itu Bu, kayak saya itu mengalami kayak susah menerima pendapat orang lain gitu loh Bu. Jadi kayak ada orang lain menasehati saya itu kayak tidak terima gitu. Tidak terimanya itu karena apa? Ya karena hati saya itu nggak sek gitu Bu. Jadinya ya nggak sek gitu Bu, kayak orang lain milih ini tapi saya itu beda. Sejak kapan kamu seperti itu? Ya sejak itu Bu, SMA itu waktu jadi ketua kelas. Gimana ceritanya sampai kamu tidak mau menerima pendapat orang? Ya ceritanya itu gini Bu. Jadi waktu saya SMA itu Bu, saya itu kan dipilih jadi ketua kelas. Dan waktu itu teman saya itu kayak kan waktu itu ada acara ya Bu ya, di sekolah saya itu ada acara kayak menghias kelas gitu Bu. Ya terus? Menghias kelas. Nah waktu menghias kelas itu Bu, saya itu disuruh milih yang kayak gini atau yang gini. Teman saya itu gitu Bu. Tetapi saya itu kayak
nggak serak ke apa pendapat orang lain gitu. Jadi saya itu mau saya sendiri gitu, nggak mau menerima pendapat dari orang lain. Jadi enggak apa ya enggak mau menerima kayak ya modelnya itu kayak gini 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 gitu sesuai hati saya gitu. Oh, terus kamu nggak terima gitu? Enggak bisa menerima bu kayak ya Mengapa serak seperti itu? apa Mengapa seperti itu? ya ya kan gitu. Atau mungkin kamu dari rasa kayak kamu di ini sama teman gitu sama teman. Kalau ya, kalau itu sih enggak bu tapi cuma ya itu waktu SMP saya nggak ngalamin gitu. Saya merasa itu SMA itu kayak apa, egois gitu. Mulai munculnya egois kamu gitu. Kalau di sekolah Gimana? gimana apanya ini? Mbak Revi ini kalau di sekolah itu loh kan setiap orang kan beda-beda anaknya. Atau kan biasanya itu SMA itu mulai muncullah kedewasaan gitu kan, masuk egois, termasuk ada yang baik hatinya, ada yang rendah hati gitu ya. Gimana kalau di kelasnya itu kok seperti itu? Oh, saya itu kalau SMP-nya itu masih labil ya bu ya. Kalau SMP masih labil. Nah, waktu saya mengalami apa keegoisan itu waktu di kelas SMA kelas 10 itu sudah mengalami keegoisan. Mbak Revi pernah jadi ketua kelas? Aku oh iya saya mulai jadi ketua kelas itu waktu kelas 10 itu sudah jadi ketua kelas tapi di semester 1 semester 2 nya enggak. Kalau 11 sih enggak jadi ketua kelas. Kalau 12 ya semester 1 sama semester 2. Hmm. Terus biasanya kan ada geng-geng gitu ya? Apa di kelas Mbak Revi itu dulu ada geng-geng gitu? Iya bu ada apa saya kayak merasa mulai egois ya itu bu apa mulai ada geng-geng itu bu saya itu kayak merasa ini bu karena kalau geng saya sama geng sebelah itu bu kayak beda pendapat gitu bu jadi saya itu merasa munculnya keegoisan saya itu ya itu tadi dari geng-geng tadi bu soalnya geng sebelah tidak menerima pendapat saya kalau geng saya ya menerima aja. Misalnya kan itu geng kamu gitu. Terus saat munculnya keegoisan itu karena apa gitu? Kayak misal pendapat ini pendapat itu kok bisa gitu. Ya ya mungkin dari itu bu apa ketidaknyamanan saya gitu ketidaknyamanan saya menerima pendapat orang lain jadi saya apa egois tadi. Apakah di lingkungan rumah Mbak Revi itu juga Mbak Revi seperti itu kayak punya rasa egois sama keluarga? Oh kalau di rumah sih dari kecil sih belum pernah kalau egois itu tuh saya nuruti apa kata mama sama ayah saya jadi nggak ada rasa egois egois dari keluarga itu nggak ada. Mbak Revi tahu egois itu kayak gimana sih? Ya egois itu Bu. Kalau menurut saya egois itu kayak itu apa kemauan sendiri tanpa dari orang lain gitu Bu. Pendapat orang lain gitu sih setahu saya. Hmm, berarti ya itu sama kayak keras kepala gitu ya Mbak Revi. Sama kayak gitu. Kalau di lingkungan perkuliahan Mbak Revi seperti itu. Enggak sih Bu kalau di kuliah. Kalau di kuliah itu gimana? Kalau di kuliah itu Bu lebih ke apa kalau ke teman dekat sih Bu
seperti itu. Kalau temennya nggak dekat, apa kayak biasa gitu. Iya, tapi kalau ketemu dekat sih kayak ya merasa gitu sih. Apa pernah teman dekat kamu itu eh kayak tapi ini egois banget sih gitu kayak gitu. Ya sering Bu, soalnya kan apa sudah tahu sifat saya gitu ya Bu. Kalau yang belum sih nggak tahu mungkin. Kalau kamu deket sih pasti sudah tahu kayak tapi itu sih Bu. Kalau di teman aja sih Bu kayaknya. Kalau kayak itu sih saya muncul gitu. Kalau dia keluarga sih belum pernah. Sampai sekarang, Belum pernah. apa sampai sekarang kamu masih merasakan keegoisan kamu sampai sekarang? Iya, kalau katanya sih. Apakah Mbak Revi itu sudah punya pasangan? Hmm, pacar sih. Iya, pasangan kan sama juga pacar punya. Iya. Apakah Mbak Revi itu egoisnya juga ke pasangan Mbak Revi? Iya. Iya, kalau Lebih egoisan Mbak Revi atau pacar Mbak Revi? Umur berapa siapa? pacarnya Mbak Revi? Apa sepantaran sih? Oh, kalau sepantarannya jelas apa ya? Anak sekarang kalau pacaran sama berpasangan kan saling-saling keras-kerasnya kepala, egoisnya juga, egonya itu lebih bisa lebih tinggi gitu kan ya. Itu Sama lebih egois. iya. Tapi yang banyak-banyak mengalah itu siapa? Iya, Bu. Kalau Oh, saya ya punya dia. egoisnya terlalu besar. Ini yang Mbak Revi dalam konseling ini kan ada teknik-tekniknya. Tekniknya itu yakni teknik kognitif di mana teknik itu pada kebungairaan. Nah, dalam teknik itu kan ada beberapa macam yaitu kebungairaan. Kebungairaan tahu apa sih? Nah, dalam konseling ini kan ada beberapa teknik yaitu teknik kognitif. Nah, teknik kognitif ini ada beberapa macam yaitu di salah satunya adalah disputing irrational belief di mana teknik itu dalam konseling itu harus menghilangkan rasa keharusan. Contohnya kayak gini. Aku harus gini, aku harus gitu, aku nggak boleh, oh bukan maksud itu, aku harus cantik lebih dia, itu kan sama juga egois, dan kamu harus bisa menurunkan keegoan kamu, harus menurunkan rasa keharusan seperti itu dengan cara kurang-kurangin kayak kamu nggak boleh gitu, kayak misal di pasangan kamu ya, kamu itu nggak boleh deket sama cewek walaupun itu temannya saja, bukan apa itu namanya, teman dekat gitu, teman saja, beda kan teman sama teman dekat sama teman saja gitu. Dan kamu tuh tidak harus melarangnya gitu loh, kan itu emang haknya dia kan, misal contohnya seperti itu. Dan kalau misal eh, di dalam sekolah kamu dulu itu kamu juga harus menerimanya, walaupun kayak misalnya di geng kamu ini setuju pendapat kamu dan geng lainnya setuju dengan pendapat gengnya sendiri, tetapi sama-sama apa ya, kayak misal yang jadi itu kayak misal gini ya, di sekolah kamu itu kan dulu ada kayak pemilihan ketua. Nah, ketua yang jadi itu bukan kamu, tapi kamu harus menerimanya. Nah, kamu juga harus bisa mengurangi rasa keharusan seperti itu. Gitu. Nah, dalam konseling itu kan tadi kan juga mengurangi rasa keharusan. Bagaimana caranya? Baik, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri ya Mbak ya.
karena ini saya mau ke Juanda ya. Ya, saya akhiri. Boleh silakan tanya, boleh Mas Eri. Ya udah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Ya, baik. Jika sudah tidak ada yang menanyakan lagi, kali ini saya mau ke Juanda ya, Pak ya. Baik, saya akhiri. Ya udah saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama. Assalamualaikum. Salam.